Kita hidup ini kan diminta benar dan baik. Pernah tidak kita bertanya, hidup yang benar dan baik itu yang seperti apa? Kamu tahu tidak sih standar-standar hidup benar dan baik, hidup yang bermoral? Yang kedua, apa saja tindakan yang termasuk benar dan baik tadi, atau kebajikan tadi? Dan yang ketiga, bagaimana orang hidup bersama orang lain, bersama masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjut ngaji lagi. Malam hari ini kita masih ada di tema Sokrates, mbahnya para filosof yang dipandang sebagai pelopor memuncaknya tradisi berpikir filsafat di Yunani. Malam hari ini kita belajar tentang perilaku, konsep etiknya. Kalau sudah kenal dirinya, sekarang saatnya melakukan ekspresi diri. Ekspresi diri itu ya wujudnya tindakan. Harus baik, harus pas, cocok. Nah, tindakan yang baik, yang sesuai itu kan ranahnya etik. Jadi malam hari ini kita belajar tentang etikanya Sokrates. Nah, kita cek secara umum dulu ya, cara berpikir etiknya Sokrates. Yang pertama, memang fokusnya etik oleh Sokrates itu manusianya. Jadi kan ada orang berpikir etik itu yang dilihat perbuatannya. Ini jenis jujur apa jenis bohong? Ini jenis amanah apa jenis curang? Yang dilihat perbuatannya. Kalau Sokrates ini fokus ke orangnya. Jadi berarti apa? Orangnya yang harus digarap jadi baik. Kalau orangnya sudah baik, otomatis nanti keluar perbuatan-perbuatan yang baik. Itu yang disebut fokus pada orangnya. Jadi tidak harus fokus pada, kan ada yang fokus pada efeknya. Belajar etik itu dilihat ini manfaat atau mudorot perilakunya, apa membahayakan apa menguntungkan, ini lihat efeknya. Ada yang lihat perbuatannya. Nah, kalau Sokrates ini lebih lihat ke orangnya, termasuk nanti murid-muridnya. Jadi lebih utama membereskan manusianya dulu. Kalau kualitas jiwanya manusia itu utama, yang keluar ya perilaku utama. Kemudian orientasinya adalah perubahan dan perbaikan. Jadi perubahan sikap dan tindakan sehingga terjadi perbaikan kualitas hidup. Kalau sudah perbaikan, di situ lahir kebahagiaan. Jadi orang itu kalau hidupnya lebih baik, terus terjadi perbaikan, dia akan bahagia. Untuk bisa lebih baik, ya dia harus mau mengubah diri.
Untuk mengubah diri jadi lebih baik ada syaratnya, pengetahuan. Maka dasar etiknya Sokrates itu pengetahuan, ilmu. Orang itu harus pinter dulu, berilmu dulu. Baru dia bisa jadi orang baik. Nah, manifestasinya kebajikan, ya perilaku-perilaku utama. Jadi berarti apa? Fokusnya manusia, yang manusia ini harus memperbaiki dirinya terus-menerus. Memperbaiki ini dasarnya pengetahuan yang diwujudkan dalam kebajikan. Jadi berarti kalau versinya Sokrates, ya tugas kita ini belajar terus sehingga kualitas hidup kita jadi lebih baik. Kenapa? Dengan kita belajar kita tahu mana yang lebih baik. Sehingga kita bisa mengubah diri jadi lebih baik. Jadi memang kuncinya prinsip-prinsip etiknya Sokrates ini ada di pengetahuan. Yang menurut dia nanti istilahnya ya wisdom. Pengetahuan yang pas, yang cocok. Yang kita terjemahkan jadi kebijaksanaan. Kalau orang sudah bijaksana, dia akan bahagia. Karena kebijaksanaan itu kan menjalankan ilmu, menjalankan pengetahuan secara tepat, sesuai konteks ruang dan waktunya. Jadi ini peta umumnya, nanti kita jelaskan satu-satu. Difokuskan pada manusia yang menuju kebahagiaan dengan cara memperbaiki dirinya terus-menerus, diawali dari pengetahuan yang diwujudkan melalui tindakan. Inilah prinsip etiknya Sokrates. Nah, sebelum itu kita pahami dulu sekarang definisi pengetahuan menurut Sokrates. Jadi kuncinya kebaikan itu pengetahuan. Agak berbeda definisi pengetahuan mungkin seperti yang teman-teman pahami dengan definisinya Sokrates. Pengetahuan di Sokrates itu lebih mirip dengan pencerahan. Tidak sekedar tahu. Beda kan orang tahu dengan tercerahkan. Orang tercerahkan itu kan orang yang tahu plus sadar. Wah iya, ternyata ini yang lebih baik. Saya akan melakukan ini. Ini namanya tercerahkan. Dibandingkan sekedar tahu saja. Kalau tahu saja mungkin nempel di akal saja, nempel di otak saja, tapi tidak ngefek ke hidup kita. Ini masih belum pengetahuan. Kalau di Sokrates, pengetahuan itu ya tahu, ya sadar, dan ingin mewujudkannya. Maka pengetahuan itu ekuivalen dengan kebaikan. Orang nambah ilmu, pasti dia tambah baik. Kok ada orang ngaku ilmunya banyak, kelakuannya tambah tidak baik, sebenarnya dia belum berilmu. Tidak bisa disebut berpengetahuan. Jadi, Pak saya ngerti loh Pak, saya sudah ikut ngaji filsafat ini sudah 5 tahun terakhir ini. Saya istiqomah terus, jadi pikiran apa saja saya tahu, saya paham. Lah terus hidupmu gimana? Iya, seperti 5 tahun yang lalu Pak, ya kayak biasanya gitu. Ya itu kamu hanya apal pikiran-pikirannya filsafat, belum paham, belum tahu. Jadi ini persis seperti pepatahnya orang Jawa itu loh. Ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Masih belum tuntas penguasaanmu atas ilmu kalau belum mewujud dalam laku. Kalau tidak diiringi dengan laku. Jadi ini hubungannya dengan pencerahan tadi, ketercerahan tadi. Jadi orang yang paham sekaligus tercerahkan. Itulah pengetahuan.
Dan ini dasarnya kebaikan, dasarnya etika. Oke. Baik, tak pikir nyopo aku. Baik ya, jadi kuncinya etik tadi pengetahuan, yang pengetahuan itu setara dengan kesadaran. Banyak orang yang tahu tapi tidak sadar. Mungkin pernah saya sampaikan ya, antara yang kita tahu dengan yang kita sadari untuk diwujudkan itu mungkin perbandingannya bisa 80-20. Berarti yang hakikatnya benar-benar kita tahu ya yang 20 ini saja. Yang 80 enggak. Kita masih hanya apal saja. Kita kan sering mengkritik, belajar kok cuma dihafalkan saja. Loh yo, ilmumu ternyata sebagian besar juga begitu, cuma kamu hafalkan saja. Tidak kamu jalankan, tidak mencerahkan hidupmu. Belum bisa disebut orang berpengetahuan. Orang berpengetahuan itu berhubungan dengan eksistensi dirinya. Jadi aku tahu itu berhubungan dengan keberadaanku. Tidak sekedar aku ngerti dan aku hafal. Saya lanjutkan. Nah, kemudian selain pengetahuan, kuncinya etik itu ada pada kebajikan atau keutamaan. Kalau istilah Yunani arete. Arete itu kebajikan yang terletak dalam kondisi jiwa yang optimal. Jadi jiwa kita ini berfungsi optimal kalau dia coraknya kebajikan. Corak kebajikan itu apa? 3. Sadar, tahu, dan rasional. Jadi ini lagi-lagi kuncinya ada pada pengetahuan. Jiwa yang utama itu jiwa yang sadar dan tahu dan rasional. Jadi hidupnya terarah, terpola dan disadari. Ini lawannya arete itu ignorance. Ignorance itu ya kurang ngerti, tidak paham. Meskipun mungkin kamu kalau ceramah daki-daki tinggi-tinggi, tapi kelakuanmu tidak seperti yang kamu ceramahkan, itu kalau versinya Sokrates, kamu belum disebut orang yang ngerti, orang yang paham. Jadi masih tidak nyambung dengan perilakumu. Maka kata Sokrates, orang itu kalau melakukan perbuatan jahat, berarti dia ilmunya kurang. Loh Pak, itu orang pinter loh Pak, doktor loh Pak misalnya, profesor loh Pak. Tapi kok korupsi misalnya. Itu kan kejahatan. Kalau kamu sebut korupsi, berarti dia tidak pinter. Meskipun dokter, meskipun profesor, meskipun orang penting. Loh tapi bukunya banyak loh Pak, iya. Tetap tidak bisa disebut orang pinter. Tapi dia tahu kok Pak, bahwa kalau misalnya maling atau makan haknya orang lain itu negatif. Ya dia cuma tahu saja, masih belum sadar. Makanya dia masih tega korupsi. Berarti sebenarnya dia belum tahu. Kalau dia tahu sampai dalam, sampai detail tentang larangan mengambil haknya orang lain, efeknya, kerusakan jiwanya sendiri dan kerusakan dunia sosial yang ditimbulkannya, pasti dia tidak akan mau maling, tidak akan mau korupsi. Perbuatan buruk apapun, Pak saya tahu kok Pak, ini dilarang, tapi saya terpaksa melakukannya. Itu sebenarnya kamu belum tahu. Kalau kamu sudah tahu benar tentang hakikat larangan itu sampai dalam, kamu pasti tidak akan mau melakukannya.
Jadi ini rumus dari Sokrates. Kok ada orang yang masih mau melakukan keburukan, kejahatan, berarti dia belum pinter, belum sadar dan belum tahu. Mungkin masih hafal saja. Kalau sekedar hafal bisa membunyikan, ya Google sekarang lebih canggih. Membunyikan ilmu, membunyikan. Sekarang kamu ngomong saja dia bisa nulis. Sekarang kamu cari apa saja dia tahu. Kalau sekedar tahu, ya mesin sekarang jauh lebih canggih. Tapi istimewanya manusia kan tidak di situ. Istimewanya di keutamaan arete, kebijaksanaan ini. Hidup yang tidak sekedar tahu, tapi juga sadar dan yang masuk akal, yang rasional. Inilah dua yang utama dasar etiknya Sokrates. Makanya dia punya satu quotes yang terkenal sekali. There is only one good knowledge and one evil ignorance. Hanya ada satu kebaikan, yaitu pengetahuan, dan hanya ada satu kejahatan, yaitu kebodohan, ignorance. Tambah pinter orang, pasti dia tambah baik. Tambah tidak pinter orang, pasti dia kelakuannya tambah tidak terkontrol, tambah buruk. Kok ada orang ngaku pinter tapi kelakuannya buruk, sebenarnya dia belum pinter. Orang pinter itu kelakuannya baik. Oke, ini rumus ya. Awas jangan dipelesetkan. Orang pinter minum, ya kau no hubungannya. Itu ya kamu ikuti saja. Nah, jadi ini rumusnya Sokrates. Berarti pengetahuan itu berkorelasi dengan moralitas, kebaikan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada 3 pertanyaan moral yang dibahas oleh Sokrates dari berbagai dialognya. Yang pertama adalah bagaimana seseorang harus menjalankan hidupnya. Yang kedua, jenis tindakan apa saja yang termasuk kebajikan. Dan yang ketiga, bagaimana orang hidup bersama orang lain, bersama masyarakatnya. Kita hidup ini kan diminta benar dan baik. Pernah tidak kita bertanya, hidup yang benar dan baik itu yang seperti apa? Nah, ini ditanyakan pertanyaan moral pertama dari Sokrates. Kamu tahu tidak sih standar-standar hidup benar dan baik, hidup yang bermoral? Yang kedua, apa saja tindakan yang termasuk benar dan baik tadi, atau kebajikan tadi? Mungkin kalian pernah belajar tentang akhlak, tentang moral, kan dijelaskan semua itu. Ini baik, itu baik. Tapi mungkin kalian mengidentifikasi perbuatan baik itu pernah tidak berpikir apa sih yang dimaksud itu dan aku sudah termasuk itu atau belum? Jujur itu baik. Apa sih jujur itu? Terus aku sudah jujur apa belum? Sabar itu baik dibandingkan pemarah. Loh, aku itu tergolong orang sabar apa orang pemarah? Cirinya apa? Nah, ini Sokrates. Jadi kalau kamu ngaku-ngaku, Pak, saya itu penyabar loh, Pak, orangnya. Buktinya apa? Cirinya apa? Sabar itu apa sih? Kamu sering bilang, sabar kan ada batasnya. Ya wis, batasnya sabar itu di mana? Bagaimana? Standarnya orang bisa disebut penyabar itu seperti apa? Bedanya apa sabar dengan takut misalnya? Kadang-kadang kamu sebenarnya takut, tapi kalau ditanya kok kamu tidak berani, saya sabar sajalah. Nah, kita kan campur baur itu yang begitu-begitu. Ini takut apa sabar? Ini marah apa tegas? Mbok kamu jangan marah-marah gitu. Ini bukan marah, ini tegas ini. Kalau macam-macam tak tempeling kamu.
Nah, itu kan kita sering mencampur ini, kita sering tidak kritis. Ayo coba diurai lagi, pasnya gimana wis, standar yang cocok. Oke, kadang-kadang kan kita itu menjustifikasi perilaku kita yang buruk dengan akal kita. Nah, ini yang membuat terus jadi ruwet. Padahal janjinya itu salah, tapi terus kita benarkan sendiri. Kita tidak jujur. Kita tahu itu salah, tapi kita tidak jujur pada diri kita. Ini kalau ketemu Sokrates, kamu habis mesti. Jadi itu cara dia yang kedua. Dan yang ketiga, ya penting juga dipertanyakan hidup bersama orang lain yang baik itu yang seperti apa. Nah, ini yang paling rumit yang nomor 3 ini sebenarnya. Kalau yang awal-awal kan hidup individual kita, karena hidup sosial itu melibatkan subjek yang lain, yang sama powernya dengan kita, sama posisinya dengan kita. Ini tidak sederhana. Ini nanti kalau di Sokrates melahirkan seni namanya politik. Jadi yang paling rumit itu memang tata hidup bersama yang dikenal dengan politik. Nah, meskipun hari ini kan di pikiran kalian kalau saya ngomong politik, bayanganmu kan partai-partai pilihan presiden, pilkada. Padahal yang paling urgent dari politik itu kan ya cara tata masyarakat yang baik. Nah, karena ya sebagian besar hidup kita itu kan berhubungan dengan orang lain. Kalau tata masyarakat kita buruk, kacau, ya kita sendiri nanti yang pontang-panting. Ini banyak dibahas nanti di pandangan-pandangannya Sokrates tentang politik. Baik, kita lanjutkan. Nah, menurut Sokrates, moralitas itu punya 2 syarat. Yang pertama reason, yang kedua impartiality. Reason itu nalar, masuk akal. Jadi perbuatan baik itu pasti masuk akal. Berarti apa? Pasti mudah dicari argumen rasionalnya. Cirinya rasional. Tidak ada kebaikan yang tidak masuk akal. Kenapa sih kok kita harus menghargai orang tua? Itu kan menjawabnya mudah sekali. Kenapa kok kita harus jujur, tidak boleh bohong? Itu menjawabnya gampang. Masuk akal. Kenapa kita tidak boleh ngambil miliknya orang lain? Mencuri haknya orang lain. Itu kan belum dijawab pun rasanya akal sudah bisa menerima kalau kita itu jangan ngambil haknya orang lain. Ini namanya ciri perbuatan moral itu reason. Kok ada satu perbuatan kamu ngakunya moral, tapi ketika ditanya alasannya bulet. Ini sebenarnya baik, Pak, tapi kalau dilihat dari sudut sana dengan perspektif ini, pakai teori ini, itu baru kelihatan baiknya. Kalau sekilas belum kelihatan, Pak, itu kemungkinan enggak. Terlalu rumit. Biasanya perbuatan baik itu langsung bisa ditangkap dengan akal, masuk akal sudah. Jadi tidak perlu dipikir rumit. Yang kedua, cirinya perbuatan moral itu imparsial. Berlaku untuk siapapun, kapanpun, dimanapun, tidak memihak. Kalau untuk saya, Pak, boleh bohong, tapi yang lain harus jujur, Pak. Ini namanya tidak imparsial. Jadi ya semuanya sudah. Kalau tidak boleh korupsi, ya semua tidak boleh korupsi. Dan tidak boleh dicari-cari situasi yang membolehkan korupsi. Jadi ini prinsip imparsial. Kapanpun dan dimanapun, pada siapapun, ini bisa diterapkan. Kalau masih milih-milih, menyeleksi dan lain sebagainya, kemungkinan ada pelanggaran moral. Jadi moral itu harus tidak memihak. Harus objektif ruang dan waktunya. Kapanpun, dimanapun, ya hukum itu berlaku. Nah, ini namanya impartiality.
Jadi kalau kalian bingung, Pak, yang saya lakukan ini bermoral apa tidak, pertama-tama coba tanyakan pikiranmu. Masuk akal enggak yang kamu lakukan? Ada kegamangan enggak? Makanya Rasulullah itu kan kalau waktu ditanya dosa itu apa wahai Rasulullah, jawabnya Rasulullah, mahaka fi sodrika. Apa yang tergetar membuatmu agak tidak enak, tidak nyaman. Ada yang tidak beres ini. Nah, kalau istrinya Sokrates ya mungkin ya tidak masuk akal. Ada yang tidak cocok, tidak masuk. Nah, itu kemungkinan dosa. Yo, nanti dilanjutkan oleh Nabi kan ciri kedua, kalau orang lain tahu kamu malu, kamu tidak suka. Nah, kalau orang lain tahu ini itu wah saya tidak enak sih. Itu kemungkinan besar tidak beres itu. Tapi kalau ya biar saja orang lain tahu tidak masalah wong saya ini. Nah, itu kemungkinan aman perbuatanmu, bukan sesuatu yang salah atau dosa. Ini bagi orang normal ya. Karena kadang-kadang ada yang tidak normal itu. Perilaku memalukan ya dipamer-pamerkan. Nah, ini sudah memandangnya khusus. Tapi secara normal perilaku bermoral itu pasti masuk akal, nyaman dilakukan. Siapapun tahu kita tidak malu. Tapi kalau tidak masuk akal, kita melakukannya maju mundur, ragu-ragu, dan kita malu kalau orang lain tahu, kemungkinan tidak beres. Nyontek misalnya, itu kan kamu tidak tenang. Apa ada mahasiswa ujian nyontek terus santai, mumpung bisa nyontek, enggak kan mesti dia ini harus cepat selesai ini sebelum ketahuan kan gitu. Dia tidak mau orang lain tahu. Kalau orang lain tahu gelisah. Nah, itu kemungkinan salah. Jadi kamu tidak perlu nyari, Pak, ayat Qur'annya apa ya dilarang nyontek itu susah. Kamu rasakan saja. Begitu kamu merasa ini tidak pas, tidak nyaman, orang lain tahu mesti saya malu. Nah, ini kemungkinan keliru, perbuatan yang salah. Karena memang prasyaratnya moralitas itu dua, reason dan impartiality. Baik, kita lanjutkan. Nah, di situ Sokrates nanti bilang bahwa sistem moralitas yang didasarkan pada nilai-nilai emosional sementara itu hanyalah ilusi belaka, konsep yang kasar yang tidak masuk akal dan tidak ada benarnya. Jadi moralitas itu tidak bisa didasarkan pada sentimen kita, suka dan tidak suka kita. Kita kan itu sering memilih sesuatu dengan dasar suka dan tidak suka. Ini kan dasarnya emosi. Kata Sokrates tidak masuk akal yang seperti itu. Kebaikan itu ya dasarnya pengetahuan, bukan emosi. Bukan kok yo karena saya sudah suka itu Pak, kayaknya saya sudah cocok dengan itu. Tidak, bukan itu, bukan emosi dasarnya. Dasarnya itu ya pengetahuan. Maka tadi Sokrates dikenal alirannya objektivis. Jadi ada kebenaran, ada kebaikan yang objektif. Standar-standar kebaikan itu objektif, bukan karena perasaan kita. Kalau hanya mengandalkan perasaan kita, ya mungkin seperti tadi, orang yang dablek melakukan keburukan rasanya bisa nyaman saja. Maka dasarnya harus pengetahuannya. Kalau ini tidak boleh loh, tapi enak ya Pak. Ayo, tidak boleh kok alasannya enak. Tidak boleh, itu sudah standarnya begitu, dilarang. Jangan nyari enaknya saja, senengmu saja. Ada standarnya sendiri. Ini yang membuat Sokrates nanti disebut alirannya objektivis. Kok ada orang memutuskan satu perbuatan hanya dari emosinya saja, hanya dari kesukaannya saja, pilihan subjektifnya saja, itu bagi Sokrates tidak masuk akal dan tidak ada benarnya. Yo milih tindakan itu dasarnya pengetahuan tentang standar-standar kebenaran tadi. Baik, lanjut. Nah,
Ini agak menarik. Ini sering dihubungkan dengan cinta. Kalau ada kata cinta kamu melek. Iya. Jadi orang yang secara sungguh-sungguh menginginkan kebenaran, kebaikan tadi, itu nanti kualifikasinya adalah kualifikasi cinta. Keinginan akan kebaikan itu berhubungan dengan cinta. Makanya ada kalimat dari Socrates, love is desire. Cinta itu menginginkan. Ciri paling dasarnya cinta itu kan menginginkan. Terus kamu jujur atau tidak kalau ditanya saya mencintai sesuatu, itu kan menginginkan sesuatu. Maka menginginkan kebenaran, kebaikan tadi, ya jenisnya jenis cinta sebenarnya. Nah, orang itu kenapa mencintai sesuatu, menginginkan sesuatu, pasti karena dia menganggap di balik sesuatu yang dia cintai ada kebaikan dan kebahagiaan untuk dirinya. Jadi, aku cinta padamu itu karena aku menganggap dalam dirimu ada kebahagiaan untuk diriku. Yes, itu realistisnya begitu. Meskipun nanti nek bahas ndaki-ndaki cinta kelas tinggi kan bisa, wow itu ndak ada pamrih, ndak ada apa-apa. Ndak, kata Socrates, sederhananya kamu mencintai sesuatu itu kan menginginkan sesuatu. Kenapa kamu inginkan? Karena kamu anggap itu membawa kebaikan, membawa manfaat untuk dirimu, dan kamu merasa bisa bahagia dengan itu. Itu dasarnya cinta. Jadi tidak mungkin sejak awal orang mencintai itu tidak berdasar ingin memperolehnya. Jadi ya mesti ingin meraihnya karena aku merasa dalam yang aku cintai ini ada manfaatnya dan membawaku pada kebahagiaan. Maka moralitas yang menginginkan kebahagiaan, yang menginginkan kebaikan, kebenaran tadi, ini sebenarnya jenis perilaku cinta yang tujuannya kebahagiaan. Jadi, mbok kamu, Pak, saya itu cinta, ikhlas, tulus, rela, ndak pamrih apa-apa. Tapi ketika kamu melakukan itu pun sebenarnya kan tujuanmu ingin bahagia. Entah bahagia bersamanya atau bahagia ditinggal nikah sama orang lain. Nah ya, tapi kan kamu inginnya bahagia. Oke, jadi jenis perbuatan moral itu pada puncaknya adalah perilaku cinta. Perilaku ingin sepenuhnya meraih sesuatu dan memperoleh kebahagiaan. Ini nanti yang dilanjutkan oleh para filosof Muslim, bahwa seperti Imam Ghazali dan Ibnu Miskaweh, ketika kita menginginkan sesuatu, mencintai sesuatu yang tujuannya mencari kebahagiaan, jangan cari kebahagiaan yang semu. Kalau sekedar harta, kalau sekedar mungkin orang lain, pasangan, kalau sekedar apapun yang kita cintai, hanya selevel itu, ya mungkin kita ketemu kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang tidak hakiki. Kejarlah kebahagiaan yang paling hakiki, yang tidak semu. Itu nanti ketemunya di cinta ilahiyah. Kamu menginginkan yang cantik-cantik, yang maha cantik, Tuhan, Allah. Kamu menginginkan yang perkasa, yang kuat, yang gagah, yang maha gagah, Allah. Kalau kebahagiaanmu dari yang baik-baik, yang maha baik, Allah. Nah ini, konsep ini nanti dilanjutkan oleh para filosof Muslim, arahnya ke
mahabbatullah, cinta ilahiyah. Nanggung kalau hanya mencintai makhluknya. Cintai saja sumbernya. Apapun keistimewaan dalam diri makhluk, pasti sempurnanya ada di kholiknya. Kholik yang menciptakan makhluk yang indah, pasti dia juga puncaknya keindahan. Nah, itu sesi dulu ketika kita membahas mahabbatullah. Tapi nanti ini hubungannya tadi, moralitas dengan cinta. Nah, tujuan etik, tujuan moralitas itu kalau di Sokrates ya ketemunya di kebahagiaan tadi. Nanti dalam berbagai dialognya Sokrates ini menguji banyak orang. Kesimpulannya Sokrates, ada orang yang menganggap kebahagiaan itu sama dengan kesenangan. Ada orang yang menganggap kebahagiaan itu sama dengan kehormatan. Ada pula yang menganggap kebahagiaan itu adalah kebijaksanaan. Nah, ini agak beda-beda pandangannya orang. Meskipun nanti setelah dikejar-kejar oleh Sokrates, ya ketemunya justru yang hakiki itu yang wisdom. Orang yang bahagianya hanya karena kesenangan. Kesenangan itu kan rasa berbunga-bunga sesaat. Itu kemungkinan dirinya, jiwanya dikendalikan oleh nafsu. Jadi kalau bahasanya para filosof Muslim itu jiwanya jiwa bahimah. Bahimah itu binatang ternak. Binatang ternak itu kan enak hidupnya. Makan disediakan, dia tinggal santai-santai. Nanti kawin juga pasangannya disiapkan. Kemudian beranak pinak, kemudian nyaman hidupnya. Orang mengejar ini saja. Kalau di kepalamu isinya gimana saya kaya, gimana nanti punya rumah, punya mobil, punya anak, punya istri banyak. Anak banyak, punya istri. Iya. Punya istri, punya anak banyak. Yo, kualik rek kamu. Jadi, nah, berarti apa? Kamu menganggap kebahagiaanmu hanya dari kesenangan. Jadi kamu tipe orang yang pertama ini. Jangan lupa ini durasi kebahagiaan yang paling singkat. Pleasure. Meskipun ya karena sangat nyata kelihatannya, kamu sering terobsesi dengan ini. Enak nih, ya, itu kan barang enak itu kan kelihatan dan dekat. Kamu sering tertipu dengan pleasure ini, kesenangan yang sesaat. Ada yang versi 2. Versi 2 ini orang yang menganggap kehormatan sebagai sumbernya kebahagiaan. Kata Sokrates, ini orang yang dikendalikan oleh hasrat dan pengakuan orang. Jadi dia sangat peduli dengan komentarnya orang, pandangannya orang, pengakuannya orang terhadap dirinya. Kalau bahasanya para filosof Muslim, orang yang menganggap kehormatan level 2 ini sebagai sumber kebahagiaan, itu jenis jiwanya adalah jenis sabu'iyah, sibak. Sabu'iyah itu kalau tadi binatang ternak, kalau sabu'iyah itu binatang buas. Binatang buas itu kan fokusnya mengalahkan yang lain. Agresif. Manifestasinya biasanya kalau kalian yang ada di pikiranmu, gimana saya harus menang, ranking 1 semua harus di bawah saya, yang lain harus jatuh, saya yang harus naik, saya harus jadi yang paling unggul, yang nomor 1, mengalahkan semuanya. Ambisius.
Ini berarti kalian menganggap kebahagiaanmu ada pada kehormatan, status, pengakuan. Nah, ini ya sebenarnya tidak salah kalian punya cita-cita. Sebagaimana tadi tidak salah kalian mengejar kesenangan, terpenuhinya hasrat hidupmu. Tapi harus tahu batas. Kalau hanya mikir itu saja, fokus ke situ saja, ya kamu kehilangan banyak dalam hidupmu. Karena hidup isinya tidak hanya itu. Kalau kamu hanya mengejar pengakuan orang saja, ada banyak sekali dimensi hidupmu yang lain yang akan terbengkalai. Padahal mungkin di situ juga terletak sumber-sumber kebahagiaanmu. Maka kalau bisa jangan menumpukan kebahagiaan pada pleasure and honor. Pada kesenangan dan kehormatan, tumpukan saja pada yang ketiga, wisdom. Nah, kalau ini yang natikoh, makhluk yang rasional, yang berakal. Jadi pada pengetahuan, kebijaksanaan. Bahagia kok tumpuannya kebijaksanaan, itu kamu akan total bahagiamu. Kenapa? Pleasure-nya dapat, kehormatannya dapat. Tadi saya sebut seneng-seneng itu ya harus tahu batasnya. Untuk tahu batasnya kamu harus bijaksana. Ambisi boleh, tapi harus ngerti pasnya, batasnya. Untuk tahu batasnya kamu butuh wisdomnya. Maka puncaknya bahagia sebenarnya perlu kebijaksanaan, perlu wisdom. Nah, maka menurut Socrates ya, happiness itu orang itu ada kalanya fokus di pleasure, ada kalanya fokus di honor, tapi yang pas ya fokusnya di wisdom, kebijaksanaan.